Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri, para mahasiswa dan seluruh jamaah yang mengikuti ngaji pada hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada Rasulullah, pada sahabat, para istri, para anak, para cucu, tabi'in, para ulama, para kiai, bil khusus Kiai Hasyim Asy'ari, bil khusus Syekh Izzuddin bin Abdissalam, dan tak lupa seluruh keluarga kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Tak lupa juga guru-guru kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih terkait adab-adab puasa. Kemarin yang pertama menjaga lisan, yang kedua itu apabila diajak makan, minum, pesta, maka hendaknya dia mengucapkan inni shaimun, saya sedang puasa. Kemudian doa atau berdoa sebelum berbuka. Kemudian yang keempat, makanan-makanan yang dimakan sebelum atau saat berbuka, yaitu seperti kurma basah, kurma kering maupun air, atau dalam konteks ini adalah yang manis-manis. Ya, kita lanjutkan adab yang kelima dan keenam. Al-khamisu wasadisu tawi adab poso kang nomor 5, wasadisu lan nomor 6. Adab yang kelima dan yang keenam iku takjilul fitri, ngagih-ngagihake buka. Ngagih-ngagihake buka atau cepet-cepet buka. Wa takhirus sahuri lan ngakhirake sahur. Ngagih-ngagihake buka, ngagih-ngagihake buka lan ngakhirake sahur, yaitu mempercepat buka, adab yang kelima. Yang keenam, mengakhirkan sahur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaharu, sahura sira kabeh, fa inna fis sahuri barokatan. Mongko sak temene iku tetep ing dalem sahur barokatan, ana berkah. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Ini kalau kita lihat, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada bab puasa, atau tema puasa, bab barokah sahur min ghairi ijab. Termasuk juga Imam Muslim dan Imam Muslim dalam tema puasa bab fadlus sahur wa taqidus tihbabihi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita tahu bahwa apa yang dimaksud dengan berkah di sini menurut
Imam Nawawi, wa amal barakatu allati fihi fadhahiratun. Jadi keberkahan yang ada di dalam puasa itu jelas. Li'annahu yuqawwi 'ala syiyam. Karena apa? Sahur dikatakan berkah itu karena dapat menguatkan bagi puasa. Artinya menguatkan orang yang berpuasa, wa yungshitulahu, dan menggiatkan, memberi dampak positif dalam hal semangat. Jadi orang yang puasa kok sahur, insya Allah semangat, insya Allah kuat. Tapi kalau tidak sahur, ini dikhawatirkan lemes, semangatnya habis. Nah ini. Watuh solu bisa babi ar-rughbatu fil istiyad minasyam likhifatil masyaqqati fihi 'alal mutasakhiri. Kemudian dengan sahur itu dapat menyebabkan untuk senang dalam berpuasa. Kemudian dengan sahur dapat mengurangi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang yang berpuasa. Apakah para santri mahasiswa pernah nggak sahur? Apakah ada perbedaan antara pas saat sahur atau puasa dengan sahur dengan puasa yang tidak sahur? Adakah beda di antara keduanya? Pasti berbeda. Enak yang mana? Enak yang sahur. Berkah yang mana? Berkah yang sahur. Dapat kesunahan yang mana? Dapat kesunahan yang sahur. Kemudian makna yang lain dengan sahur ya tandammanu al-istiqat wa dzikr, al-istiqadha wa dzikra wa du'a fi dzalikal waqti asy-syarif. Jadi dengan sahur itu kita mampu untuk bangun malam. Lalu apa? Az-dzikra, bisa untuk berzikir, wa du'a, doa. Jadi di waktu sahur kita bersemangat kan, untuk bangun malam ya tentu entah itu sebelum sahur atau setelah sahur kita bisa menunaikan sholat malam seperti sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, sholat hajat. Kalau tadi malam belum witir, sholat witir, begitu. Zikir-zikir kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah, doa-doa kita panjatkan kepada Allah di waktu yang mulia itu. Karena apa? Ternyata di waktu sahur, waktun tanazzala rahmah, waktu yang mana di dalamnya turun rahmat, wa qabulu doa, doa-doa dikabulkan, wal istighfar, istighfar juga dikabulkan. Masya Allah, di waktu sahur itu luar biasa. Nah, kita maksimalkan waktu sahur untuk banyak-banyak tadi berzikir, berdoa, qiyamul lail gitu ya. Bahkan ia akan bersiaga sampai datangnya fajar. Karena apa? Kita tahu di dalam sahur jangan sahur saja sebenarnya. Maka Imam Nawawi menjelaskan harusnya wudhu, sholat, baca zikir, doa gitu sampai terbitnya fajar. Ini syarah Imam Nawawi dari hadis Muslim. Masya Allah. Lanjutkan, waqala alaihi salam, dawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas, ora gingsir-gingsir sapa anasu menungso
bi khairin kelawan kebaikan, kebagusan. Ma ajalu ing dalem selagine gagih-gagih. Cepat-cepat ngono ya. Al-fitra ing buka. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama ia mempercepat berbuka. Sekali lagi, manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama ia mempercepat buka. Jadi kalau hadis ini dianjurkan untuk orang yang berpuasa cepat-cepat berbuka. Begitu. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya. Imam Bukhari pada terkait puasa pada bab takjilul iftar, mempercepat buka puasa, dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Wa qala alaihi salam qala Allah azza wa jalla, berarti hadis qudsi ya. Dawuh sinten Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, ahabu ibadi luweh demen-demene kawula ingsun. Ahabu ibadi luweh demen-demene kawula ingsun ilaya marang ingsun iku ajaluhum luweh cepet-cepete kawula ingsun atau ibad apane fitron bukane. Hamba-hamba yang paling saya cintai, hamba-hamba yang paling saya cintai adalah hamba yang bercepat-cepat di dalam berbuka. Ini hadisnya, hadis qudsi, Masya Allah. Jadi mempercepat itu, berbuka itu jangan nunggu adzan. Ketika sudah waktunya segera berbuka. Karena apa? Terkadang masjid, takmir masjid atau orang-orang yang ada di masjid itu bukase adzane keri. Nah, mereka sudah berbuka baru adzan, lah sampai nunggu adzan baru berbuka. Ini kurang pas. Maka ketika waktunya kok sudah, melihat kalender mungkin atau selebaran yang terkait jadwal berbuka dan imsak kok sudah waktunya, ya buka, tidak usah nunggu masjid. Begitu. Tapi sebaiknya masjid, musola begitu, ketika sudah waktunya ya segera diadzani atau diawali gitu, sehingga jamaah itu tidak kebingungan. Nah, syukur-syukur tadi sesuai tata cara buka ya, dan gagih bercepat-cepat, baru nanti sholatnya setelah berbuka, minimal ya air, kurma atau kola atau es atau teh atau yang lainnya gitu. Kalau memungkinkan ya makan dulu, tidak masalah. Kalau ketika nggak memungkinkan waktunya ya setelah sholat baru makan. Nah itu kondisional nih itu. Tapi kalau yang berbuka itu membatalkan puasa itu yang cepat-cepat gitu ya. Wa qala alaihi salam, lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu dinu, ora gingsir-gingsir apa adinu agama, ora gingsir-gingsir apa adinu agama, zahiron iku zahiron pertelo jelas
iku zahiron pertelo atau jelas. Ma'ajala ing dalem selagine cepet-cepet sapa anasu menungso alfitra ing buka li'anal yahuda krana sak temene wong Yahudi wa nasara lan Nasrani iku ya akhirani ngakhirake sapa wong Yahudi lan Nasrani iku yu akhirani ngakhirake sapa wong Yahudi lan wong Nasrani. Ini akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, kemudian isnadnya itu sahih, riwayatnya dari Abu Hurairah. Kalau yang atas tadi kan ya sama Imam Ahmad, Tirmidzi tambahannya begitu. Yang hadis qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi. Jadi agama itu senantiasa jelas atau senantiasa dalam kejelasan, atau agama itu senantiasa jelas selama manusia itu bercepat-cepat untuk berbuka. Jelas ini bisa menjadikan pembeda. Agama Islam itu senantiasa jelas selama manusia atau orang-orang Islam itu bercepat-cepat dalam berbuka. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu keduanya mengakhirkan. Kan dalam surat Al-Baqarah 183 itu kan puasa Ramadan oleh umat Islam itu kan disamakan dengan umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu itu juga puasa. Lah, ini sebagai penjelas bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu ya puasa, tapi puasanya beda dengan kita, tata cara dan bilangan waktunya atau bilangan harinya. Ini di sini kalau di dalam keterangan yang lain ini dari Abu Dawud. Sama tadi ya. Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Waqala Amr bin Maimun. Qala dawuh sinten Amr bin Maimun. Kana ana sapa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ajalan nasi luweh cepet-cepete menungso apane iftaron bukane. Iku ajalan nasi luweh cepet-cepete menungso apane iftaron bukane wa abta'ahum lan luweh cepet-cepete lan luweh alon-alone gitu ya. Lan luweh alon-alone menungso apane sahure. Disampaikan dari Amr bin Maimun bahwa sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat sahurnya, atau paling lambat di dalam sahur. Diterangkan hadis ini diriwayatkan dari bisanadin sahih Abdul Razak, Imam Al-Baihaqi juga, At-Tabrani juga. Kemudian syarahnya yang lain bahwa waktu sahur itu waktu baina nisfil lail wa tulu'il fajri. Waktunya yaitu di antara tengah malam dan fajar. Jadi kalau maghrib itu sudah dikatakan malam sampai fajar, berarti ya sekitar jam 1 ya. Jam 12 setelahnya lah, jam 1
jam 2, jam 3 itu sudah masuk waktu sahur. Wa ana yuhsalu bi kasril ma'ku wa qaliluhu. Dan di waktu itu dianjurkan untuk banyak makan atau banyak minum atau sedikit. Boleh sedikit makan, banyak makan, terserah sesuai porsi orang yang berpuasa. Jadi kan tampungan perutnya orang puasa itu kan berbeda-beda. Jadi antara satu dengan yang lainnya tidak harus sama. Boleh banyak, boleh sedikit. Walau bijur'ati ma'in, walaupun hanya seteguk atau air. Fal aklu qabla nisfil lail laisa bisahur. Nah ini di dalam kitab I'anatul Talibin, makan sebelum tengah malam itu tidak dikatakan sahur, atau sebelum jam 12, jam buka sahur jam 11, jam 10 itu menurut kitab I'anatul Talibin itu belum dikatakan sahur. Fala yuhsalu bihi as-sunnah, dan tidak dapat dikatakan sunnah. Kita lanjutkan. Wa innama akharas sahura, lan angin mestine ngakhir-ngakhirake sahur sapa wong kang poso. Wa innama akhara, lan angin mestine ngakhirake sahur sapa ngakhirake sapa wong kang poso as-sahura ing sahur. Sungguhnya orang yang berpuasa mengakhirkan sahur itu liyutaqwa supaya ngalap kekuatan sapa wong kang sahur bihi kelawan sahur ala saumi ing ngatasé poso. Sungguhnya orang yang berpuasa mengakhirkan sahur itu agar memperoleh daya kekuatan untuk menjalankan puasa. Kaila yujhidahu as-saumu, kaila yujhida, supaya orang mayahake hu ing shaim atau wong kang poso apa as-saumu poso. Kaila yujhida, supaya ora mayahake dadekake kesel sapa wong kang hu ing wong kang poso atau shaim apa as-saumu poso, agar supaya orang yang berpuasa itu tidak merasa lelah atau capek. Fatuk aida, fatuk aida mongko apa nglerenake atau memberhentikan, mongko nglerenake atau memberhentikan apa poso hu ing shaim an kasirin saking akeh minat taati saking ketaatan. Fatuk itu mongko nglerenake apa poso hu ing shaim an kasirin saking akeh minat taati saking taat. Kalau dia tidak sahur, mungkin sahurnya kok di awal bukan di akhir, itu dapat memberhentikan ketaatan yang banyak. Artinya gini, ketika orang yang berpuasa tadi itu mengakhirkan puasa itu karena untuk menambah daya kekuatan dalam
menjalankan ibadah puasa, agar supaya puasa itu tidak memberi dampak lelah atau capek padanya, sehingga puasa atau sehingga orang yang puasa kemudian kok capek dan payah, lelah, itu dapat memberhentikannya di dalam melaksanakan ketaatan yang sangat banyak. Jadi wong sing poso kok dia capek, lelah, gara-gara mungkin sahurnya di awal itu ya apa itu namanya, dia akan kehilangan banyak ketaatan. Mungkin tadi tidak sholat malam, tidak zikir, tidak doa, tidak qiyamul lail, contohnya begitu. Atau nanti efeknya berimbas pada puasa di pagi hari, tidur terus mungkin, nanti siang kecapean, kelelahan, sehingga tidak bisa beraktivitas dengan maksimal. Nah, begitu. Jadi saya ulangi lagi bahwa orang yang berpuasa mengakhirkan puasa itu untuk menambah daya kekuatan agar ia tidak merasa capek atau payah, capek, lelah, dan tidak berhenti dari banyak melakukan ketaatan, atau tidak memberhentikan orang puasa tersebut dari banyak melakukan ketaatan. Waqad kana lan teman-teman ono iku baina sahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ing dalem sahuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baina sholati lan ing dalem antarane salate Kanjeng Nabi apa qadru khamsina, kira-kirane 50 atau maca 50 apane ayatan ayate. Jadi sahore Kanjeng Nabi, jadi sahurnya Kanjeng Nabi itu diantara sahurnya Kanjeng Nabi dan sholatnya itu kira-kira 50 atau membaca 50 ayat. Jadi sahurnya Kanjeng Nabi dan sholatnya itu kira-kira 50, membaca 50 ayat. Itu ya mungkin setengah jam ya. 50 ayat itu setengah jam kalau pelan-pelan itu. Agak cepat mungkin 20 menit. Ya, jadi 20 menit sebelum sholat subuh itu kira-kira waktu sahur yang paling akhir ya, atau takhiru sahurnya di situ Kanjeng Nabi. Masya Allah. Nah, awet mah kejablasan malah nggak jadi sahur nanti. Ini ada hadis ya. Atas bahwa tasaharna dari Zaid bin Sabit, kita sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menunaikan sholat subuh. Itu waktunya antara adzan dan sahur itu kira-kira 50 bacaan ayat Al-Quran. Itu Zaid bin Sabit ini sebagai penguat ya. Jadi sahurnya Kanjeng Nabi itu, waktu sahurnya Kanjeng Nabi dan adzan itu kira-kira bacaan ayat 50.
Maksudnya 50 ayat ini mutawasid, tengah-tengah, tidak panjang, tidak pendek, tidak cepat, tidak lambat. Jadi ukuran membaca 50 ayat Al-Qur'an itu tidak panjang, tidak pendek, tidak cepat-cepat, tidak pelan atau tidak lambat, maaf. Begitu. Bahkan kalau diukur dengan kira-kira waktu beraktivitas itu seperti qadru halabisah, kayak seperti memerah susu kambing atau unta. Begitu, itu kira-kira. Kemudian dijelaskan bahwa kenapa di situ dijelaskan khamsina ayah. Ini menandakan isyarat bahwa waktu tersebut adalah waktu ibadah, waktu membaca Al-Quran. Masya Allah. Atau menunjukkan bahwa waktu-waktu para sahabat itu ya, tentu ya Rasulullah juga, itu menunjukkan ila anna awqatahum kanat mustaghraqatan bil ibadah. Mereka menggunakan waktunya dengan maksimal itu dengan ibadah. Jadi maksudnya waktunya sahur dengan waktunya sahurnya Kanjeng Nabi dengan azan itu kira-kira membaca ayat 50 hitungannya itu menunjukkan untuk beribadah. Itu penjelasan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Luar biasa. Maka sampean harus belajar untuk nek sahur ya aja cepet-cepet, agak-agak akhir kan gitu. Karena itu sunnah. Wa inna ma'ajalal fitrah lan angin mestine cepet-cepet sapa wong kang poso al fitrah ing buka. Sesungguhnya orang yang berpuasa bercepat-cepat berbuka li'annal ju'a, karena lapar, karena sak temene luwe, karena lapar, wal atosyalan ngelak haus, karena lapar dan haus, rubama iku rubama ndoro, terkadang melarati, bahayani bihi kelawan soim wong kang poso. Karena apa? Kenapa orang berpuasa itu bercepat-cepat untuk berbuka? Karena terkadang haus dan lapar atau lapar dan haus itu dapat membahayakan tubuhnya atau membahayakan dirinya. Jadi agama itu menjaga kebugaran, kesehatan para pemeluknya, salah satunya itu bercepat-cepat dalam berbuka. Karena terkadang ini lapar dan haus itu membahayakan orang yang berpuasa. Ngendikane Syekh Izzuddin bin Abdissalam, fala wajha ila ibtali nafsi lidzalika, fala wajha mongko ora ana dalan iku maujud ila ibtali nafsi maring dawaake nafsu lidzalika maring mengkono-mengkono lapar dan haus. Maka tidak ada jalan lain untuk memanjangkan nafsu gitu ya, untuk memanjangkan nafsu dalam lapar dan haus. Ya cepat-cepat itu maksudnya. Maka tidak ada jalan lain untuk tidak ada jalan untuk memanjangkan nafsu untuk lapar atau memanjangkan nafsu dalam keadaan lapar maupun haus.
Ma'a anahu sertane kelakuan iku la kurbata ora ana keparkan atau ora ana parek fi ing dalem ju wal atas lapar dan haus. Oleh karena itu maka tidak ada kedekatan, tidak ada dekat artinya ya dan cepat-cepat, maka oleh karena itu maka tidak ada dekat, berarti tidak ada waktu untuk memperpanjang orang yang berpuasa itu untuk menahan lapar dan hausnya. Artinya ia segera bercepat-cepat untuk berbuka. La qurbata fi, tidak ada jarak waktu yang dekat gitu. Tidak ada dekat di dalam lapar dan haus. Artinya maksudnya yaitu segera berbuka. Wa qatru iyalan den tingali sapa ba'du dzurafa isalaf. Wa qatru iyalan den teman-teman den tingali sapa ba'du dzurafa isalafi, sebagiane wong-wong mulyane ulama salaf. Yakulu halih mangan sapa ba'du dzurafa isalaf fisuki ing dalem pasar. Telah diketahui sebagian para ulama yang mulia itu makan di pasar. Fakilalan didhawuhake lahu marang ba'du dzurafa, dikatakan kepada mereka fidzalika ing mengkono lapar lan haus. Faqala mongko ngendikan sapa ba'du dzurafa. Kemudian mereka ditanyai terkait itu ya, tentang lapar dan haus. Mereka menjawab. Jadi para orang-orang yang mulia dari kalangan ulama salaf ditanyai terkait lapar dan haus, mereka berkata atau menjawab matlul ghaniyi zulmun. Matlul ghani nunda-nundane wong kaya. Nunda-nundane wong kaya atau wong sugih iku zulmun, zalim. Menunda-nunda orang yang kaya artinya orang yang sudah cukup, orang yang sudah mampu. Nah, makna yang lain, menunda-nundanya orang yang kaya dalam membayar hutang itu adalah kezaliman. Kalau dimaknai di sini berarti menunda-nundanya orang yang mampu untuk berbuka segera kok ditunda-tunda, itu adalah suatu kezaliman. Jadi awake dhewe sakbenere mampu untuk berbuka dan gagih berbuka kok ditunda-tunda, itu merupakan suatu kezaliman. Ibnu Faris mengatakan mataltul hadida, saya menunda-nunda untuk memanjangkan ya. Matlun itu artinya memanjangkan, makna awalnya. Ibnu Faris mengatakan saya memanjangkan besi, kemudian besi tersebut menjadi panjang. Atau makna yang lain, matlul ghani itu maksudnya takhiruhu ada adin min waktin ila waktin, yaitu menunda-nunda, mengakhirkan untuk atau mengakhirkan pelaksanaan ibadah dari satu waktu ke waktu yang lain. Itu matlul ghani. Matlul ghani itu mengakhirkan pelaksanaan ibadah. Jadi sahur buka itu ibadah kok ditunda-tunda, di akhir-akhirake dari waktu maghrib, mungkin malah bukane waktu isya. Itu merupakan zulmun,
kezaliman. Ini waktu normal loh ya, kecuali memang nanti ada darurat ya, tidak sengaja ternyata belum bisa buka, masih dalam perjalanan, itu tidak masalah. Tapi kalau dalam perjalanan pun ada waktu untuk berbuka, ya buka dulu gitu. Fa'inal matla man'u ada'i mastahaqqa ada ujarnya, karena menunda-nunda itu mencegah untuk pelaksanaan yang menjadi haknya. Jadi menunda-nunda itu mencegah pelaksanaan yang menjadi haknya. Haknya itu berbuka kok ditunda-tunda. Haknya tubuh, haknya nafsu gitu. Dan itu tidak boleh. Meskipun dia orang yang kaya, ada maksudnya, ada untuk dimakan begitu. Akan tetapi dalam hal kondisional, kondisi yang lain, ya boleh mengakhirkan berbuka karena ada kedaruratan atau situasi kondisi yang memungkinkan ia belum bisa berbuka, itu tidak masalah. Tapi kalau waktu normal, kondisinya normal, tidak ada masalah, menunda-nunda berbuka puasa itu tidak boleh. Tadi dijelaskan para ulama salaf itu berbuka di pasar kok, makan di pasar kok, begitu kok. Ya karena apa? Ingin meraih kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, inilah adab-adab puasa yang nomor 5 dan nomor 6, yaitu bercepat-cepat untuk berbuka. Nomor 5 yang ke-6, mengakhirkan sahur. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca sholawat. Tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kurang lebihnya maaf, terima kasih. Tetap semangat sampai khatam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.